kereta kencana tuh nyamperin gue bang. Gue ngeliat bapak-bapak dua duduk di atas kuda. Terus dia kayak ngasih aura ke gue, ini loh, gue yang selalu ada di lu. Gue di situ gue nangis. Akhirnya gue bisa lihat siapa dia sebenarnya gitu yang ada di badan gue gitu. Kereta itu dua, yang satunya lagi dia pakai baju kayak jubah. Udah sampai sini ya, gue udah nganterin lu sampai sini, dia ngomong gitu kan. Gue cuma nunduk, gue cuma mangguk-mangguk, dan si sosok dua itu masih ada aja bang ngeliatin gue. Itu bener-bener yang Surya Kencana sama Prabu Siliwangi yang gue lihat. Ngelempengin pinggang lah ya. Gue juga udah mulai capek, gue udah mulai ngerasa capek. Di situ gue nangis bang. Gue nangis. Gue nyusahin lu ya, gue bilang gitu kan. Terus si Karet ngeliatin gue. Apa sih Mai? Enggak, lu gak nyusahin gue. Dia ngomong gitu kan. Lu kapok ya naik sama gue gitu bang. Terus gue nangis kan. Gue pengen cepet naik, gue gituin kan. Gue udah gak kuat, gue pengen ketemu keluarga gue. Gue ngomong kayak gitu karena emang sampai situ tuh energi yang gue dapet kayak gue pengen ketemu keluarga gue bang, kayak itu rumah gue gitu. Gue pengen cepet-cepet nyampe, gue pengen cepet-cepet ketemu sama orang tua gue gitu bang. Itu yang gue tangkap dari energi yang gue duduk di situ. Akhirnya gue nangis di situ, terus udah nggak karu-karuan lah gue di situ kan. Akhirnya gue dibangunin sama Karet sama si Aska. Kuat Mai, yuk bisa yuk, dia ngomong gitu kan. Yuk bisa yuk nyampe atas. Sabar ya, dia ngomong gitu kan. Dia juga hampir pengen nangis bang. Sabar ya, ya mungkin kita main ke rumah lo, ya emang kayak gini gitu. Rumah lo tuh emang kayak gini, susah gitu kan. Kita harus butuh perjuangan nyampe ke atas gitu kan. Gue nangis tuh bang, gue sepanjang jalan gue nangis kan. Cepetan, gue pengen ketemu sama keluarga gue selalu nangis kayak gitu. Akhirnya gue naik, gue jalan sambil gue nangis. Gue udah ngelawan rasa capek gue ngelawan si dua pengawal gue ini selalu nengok ke belakang kayak gue tuh nggak boleh istirahat gitu bang. Dia selalu nganggukin lagi kepalanya gitu. Terus gue harus jalan ngikutin dia, yang gerakannya dia tuh cepet banget speednya jalannya kan. Dan gue juga nggak tahu kenapa ke bawah gitu bang. Gue ke bawah dia gitu kan. Akhirnya nyampe lah nih di Surken, udah landai kan jalannya tuh, udah landai. Itu jam berapa sampai alun-alun Surya Kencana itu? Nyampe Surya Kencana jam 7 malam. Berarti udah gelap ya? Iya udah gelap. Udah gelap, gue nggak pakai headlamp, temen gue doang, si Aska sama si Karet yang pakai, karena sempat berhenti juga, emang udah. Tadinya tuh kita mau nerusin udah tanggung gitu kan, tapi kabut makin turun bang, itu makin gelap banget kan jalanannya. Gue ketemu lagi sama pendaki yang dari Tangerang nih, 2 orang yang tadi gue liatin di bawah itu bang. Gue ketemu dia lagi duduk di atas kan. Tete, yuk teh naik barengan gitu kan. Terus gue sambil nangis itu bang, dia aneh ngeliat gue. Kenapa tuh tetehnya, dia ngomong gitu kan. Terus dia ketawa-tawa tuh, dibilangin sama si Aska kan, gak usah ketawa-tawa bang gitu, ntar gue jelasin di atas gitu kan. Dia udah mulai aneh nih. Iya, orang Tangerang ini. Iya, si orang Tangerang ini udah mulai aneh. Oh iya, gue jalan tuh, dia minggir bang, dia malah ke belakang. Awalnya kan dia di depan kan, dia malah ke belakang barisan gue kan. Dia nanya-nanya tuh sama si Aska kan, kenapa bang gitu, udah ntar aja di atas gituin kan. Gue tuh jalan sambil nangis, bener-bener gue sambil nangis bang. Gue udah lihat tenda di Surken Timur, udah banyak yang buka tenda, itu ada beberapa di situ. Gue nangis bang, gue jongkok langsung, gue nangis. Akhirnya gue bisa pulang. Gue ngacak-ngacakin tanah di bawah bang, gue tepok-tepok kan, gue pakai sarung tangan. Gue udah lemes, gue jatuh, udah nggak tau lah rasanya, gue udah lemes banget kan. Itu yang gue lihat bang, ada kayak sosok kuda ya. Lu tahu kereta kencana nggak? Iya, kereta kencana itu. Kayak gitu, dia datang dari arah, gue nggak bisa nahan. Dia datang dari arah Surya Kencana yang Sabana semua tuh bang, kan? Karena kan di situ udah anginnya udah gede banget, gue nggak bisa gelar tenda di situ kan. Jadi gue milih ke timur. Itu gue ngelihat kayak kereta kencana tuh nyamperin gue bang. Gue ngelihat bapak-bapak 2 duduk di atas kuda. Itu bajunya
kayak baju koko tapi kerah ke atas gini bang, kerah Shanghai gitu kayak Cina gitu kan. Terus pakai bajunya putih, kancingnya kayak kancing baju koki gitu, kesini simpang-simpang gitu. Terus dia duduk di keretanya itu pakai celananya kayak bahan, sendalnya sendal zaman dulu yang dari karet ban, tau nggak bang? Iya, karet ban. Tapi itu dari kulit. Itu kita semua nyium wangi banget di situ bang. Terus dia kayak ngasih aura ke gue, ini loh gue yang selalu ada di lu, gue yang selalu jagain keluarga lu. Dia yang gue tangkap kayak gitu bang. Gue di situ gue nangis. Akhirnya gue bisa lihat siapa dia sebenarnya gitu yang ada di badan gue gitu. Kereta itu dua, yang satunya lagi dia pakai baju kayak jubah tapi warnanya itu kayak motif-motif dari emas gitu bang, ukir-ukiran gitu kan, berukir-ukir gitu, panjang segini, dua-duanya pakai serban warna putih bang. Itu auranya wangi banget, dan itu bukan cuma gue yang nyium, kita berlima sama yang kita bertiga sama 2 pendaki yang dari Tangerang itu nyium juga. Wanginya wangi banget bang. Lo tahu wangi minyak wangi buat sholat Jumat tuh bang? Iya, kayak gitu ya. Itu wangi banget. Sampai gue nangis di situ. Akhirnya gue bisa kesini gitu kan. Dan si karet itu bener-bener dia langsung turunin carrier-nya, udah di sini aja gelar tendanya kata dia gitu. Dan itu gue masih ngeliat si sosok itu bang. Itu badai angin kenceng banget bang, sekenceng-kencengnya angin gitu kan. Akhirnya si Aska juga udah gemeteran kan, ngerangkulin gue, udah sampai sini ya, gue udah nganterin lu sampai sini, dia ngomong gitu kan. Gue cuma nunduk, gue cuma mangguk-mangguk, dan si sosok 2 itu masih ada aja bang ngeliatin gue. Yang ngawal lu dari bawah tadi. Dia sama 2 orang yang setahu gue ya bang, sepenglihatan gue itu bener-bener yang Surya Kencana sama Prabu Siliwangi yang gue lihat. Karena emang dari kecil gue kan diajak ziarah terus. Sebenarnya tuh di alun-alun Surya Kencana tuh ada makamnya dia bang. Dan gue itu sebenarnya harus nyampe ke situ karena cuacanya emang gak mendukung kan. Akhirnya gue putusin buat ngecamp di Surken Timur. Di situ anginnya kenceng banget. Gue bilang bang, gue udah nyampe sini, jangan dipersulit. Gue pengen hiburan doang di sini gitu kan. Ya gue juga pengen tahu karena sebenarnya itu gue naik ke Gunung Gede karena gue dapet mimpi bang dari keluarga besar gue bilang gue tuh harus kesana karena gue dijajah dari kecil. Gue diajarin dari kecil, dan mereka itu memang dari keturunannya dia gitu bang. Karena kakek gue itu orang nomor 1 di Cianjur buat pengobatan. Nah memang yang mendampingi dia ya 2 orang. Jadi gue nyampe situ gue sedih banget gitu bang. Akhirnya gue bisa lihat siapa dia gitu, yang selama ini dia tuh selalu ngedampingin gue tapi dia tuh berubah jadi anak kecil gitu bang. Selama selama gue dari kecil dia tuh ya udah segitu-gitu aja, nggak menampilkan sosok aslinya gitu. Gue gelar tenda di situ sampai bener-bener badai kenceng banget bang anginnya. Gue juga udah nggak tahu gue harus gimana. Gue nggak bisa bantuin si karet bikin tenda. Yang 2 dari Tangerang itu dia nggak gelar juga deket gue kan. Dia cepet bang karena tendanya dia itu gampang gitu kan. Nah gue ini salahnya kenapa gue nggak bawa tenda pribadi gue, malah gue nyewa ke yang di base camp ini. Tali besi sambungannya itu nggak ada talinya lagi bang, jadi copot-copot kan. Agak lama dipasangnya. Udah gelap. Remnya. Akhirnya si si Aska ngelemparin headlamp ke gue dari pojokan. Pakai, dia ngomong gitu kan. Gue pegangin ini aja flashlight gitu biar si karet itu nggak kehujanan gitu kan. Posisinya yang satu flashlightnya udah diikat ke pohon gede, sebelah sini juga udah diikat kan bang. Akhirnya gue pegangin tuh satu bang, gue sambil senterin. Nah si Aska ini udah begini bang tangannya. Udah gemeter, udah ngepel. Terus dia ngomong, gue nggak kuat, bibir gue udah tebel, dia ngomong gitu kan. Udah asem banget nih gue, cepetan, dia ngomong gitu kan. Akhirnya gue itu gimana caranya gue pegangin dua-duanya bang. Gue pegangin, gue rapetin, gue duain gitu. Dia gue suruh duduk di bawahnya. Lu duduk di bawahnya aja biar nggak kena angin, kena hujan gitu kan.
Akhirnya si karet udah nyerah tuh, pinggang gue udah sakit Mai, dia ngomong gitu. Dia juga nahan nangis bang, gue tahu pinggang gue udah sakit, dan mana pasaknya nggak ada, gue nggak kelihatan, dia ngomong. Akhirnya gue senterin, ketemulah sejadi-jadinya itu gue bikin tenda di situ buat ngindarin hujan sama angin doang sebenarnya kan. Gue itu udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, itu gue udah dipantau sama mereka gitu. Ini tuh rumahnya mereka gitu kan. Dan gue megangin dua-duanya tuh, gue sambil nangis juga di situ. Terus si karet udah mulai kesel, Mai, udah apa Mai, jangan nangis mulu, dia ngomong gitu kan. Guenya juga jadi bingung gimana, dia ngomong gitu. Terus si Aska ngomong, gue udah nggak kuat Red, gue udah nggak kuat, dingin, dia ngomong gitu kan. Kacau nih, gue udah nggak kuat, dia ngomong gitu. Dia lama-lama jatuh bang, jatuhin badannya. Dia nggak jatuhin, dia gini megangin kaki, ngerangkul gitu. Kakinya dia peluk kan. Dia udah diem, udah pucet bang, gue takut dia hipo dong, ya kan. Akhirnya udah, tendanya udah jadi, si karet langsung bangunin dia. Udah lu masuk aja ke dalam, gak apa-apa, udah sepatu lu gak usah dibuka, biarin kita kotor-kotoran dulu di dalam gitu kan. Terus akhirnya dia di dalam, dia pucet bang, dia menggigil. Gue bingung, gue nggak tahu langkah apa yang harus gue kasih ke dia gitu kan. Akhirnya ada korek bang, si karet gini-giniin ke tangannya dia tuh biar anget kan. Dia akhirnya dia bisa gerak bang, dia begini-begini. Duh, alhamdulillah gue udah mulai bisa bergerak tangan gue, dia ngomong gitu kan. Gue di situ udah nangis. Itu suara yang gue dengar itu bang, lu tahu kan kalau orang nikahan ada suara kayak lagu-lagu Sunda, diiringin sama gamelan, prasmanan gitu ya, kayak lagu-lagu gitu. Kayak gitu. Terus tuh bunyi kuda tuh semakin kenceng bang, kuda-kuda kosong. Karena kalau gue dari kecil itu, gue itu ke situ sama kakek gue waktu ada pertunjukan kayak malam satu suro gitu bang. Nah di situ memang bener-bener ada kuda kosong gitu. Di situ tuh bener-bener kerajaannya si Eyang itu gitu. Dan dia tuh masih merhatiin tenda gue. Gue itu nggak betah di dalam tenda bang, jujur aja. Gue selalu gue buka walaupun gue dingin-dinginan kan. Gue menghadap ke arah sana, gue nangis sesedih-sedihnya karena emang dia tuh selalu ngeliatin gue gitu bang. Dia pun ngasih energinya tuh sedih gitu. Jadi yang gue tangkap ya gue sedih aja gitu kan. Apalagi gue inget almarhum temen gue bang yang meninggal dari Gunung Gede. Di situ tuh gue kayak ngeliat gue tuh jalan sama dia gitu. Oh ya, teman lo yang meninggal itu ya? Temen gue kan turun dari Gunung Gede itu kan 7 hari dari situ meninggal. Gue kayak perjalanan gue tuh kayak pengen banget ketemu dia, pengen banget ketemu keluarga gue gitu bang di situ. Dan akhirnya gue sampai ditarik sama karet sama si Aska kan. Udah masuk aja dulu gitu, udah kenceng banget ini anginnya, dia ngomong gitu kan. Gue nggak mau, gue gituin, gue pengen ketemu sama si Ita, gue gituin kan. Ita siapa, dia ngomong gitu kan. Itu almarhum teman gue lihat dia pakai jaket biru bang. Gue lihat dia di depan tenda gue, dia ngeliatin gue senang banget, dia ngeliatin gue. Terus semua sosok yang ada di situ tuh ada di hadapan gue gitu bang. Dia pakai jaket warna biru, dia pakai tas warna biru, dia senyum ke gue, dia bilang sama gue senang bisa naik bareng sama lu gitu kan. Gue nangis di situ bang, sampai gue diliatin sama orang-orang yang udah buka tenda di situ. Sampai si 2 orang ini, ini kenapa gitu kan, kenapa temannya kok nangis sampai kayak gitu, dia ngomong gitu kan. Biarin aja, si Aska ngomong gitu kan, dia lagi meditasi gitu. Terus dia langsung bingung kan, meditasi apa gitu kan. Udah nanti aja gue kasih tahu gitu, nanti pagi kita ngopi gue ceritain gitu kan. Akhirnya gue bener-bener ngeliat banget bang, jelas banget itu teman gue sama si makhluk-makhluk yang ada di situ lah gitu kan, penguasa situnya. Akhirnya gue di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain dengan keadaan gue yang udah lemes. Baju jas hujan gue juga belum gue buka gitu kan, dan topi gue udah nggak tahu hilang kemana kan. Si Aska langsung narik gue, udah
udah cukup, udah lu udah nyampe sini. Terus dia ngomong kan, udah ya Mayanya udah nyampe sini gitu kan, udah kok udah diturutin kok permintaannya, ini anak ini udah nyampe ke sini gitu kan. Gue marah, gue nangis bang di dalam tenda. Gue nggak mau, kayak gue tuh nggak mau dipisahin sama keluarga gue gitu loh bang. Akhirnya gue keluar dari tenda masih pakai jas hujan, terus gue tutupin kepala gue pakai jaket gue lapisin sama jas hujan gue. Gue tuh bener-bener teriak banget sekenceng-kencengnya gitu. Gue seneng banget ada di situ kan, sampai yang di belakang gue itu dia lagi gelar tenda juga sampai ngeliatin ke gue. Itu kenapa dia langsung ngomong gitu kan. Temen gue mungkin malu juga kali ya bang, naik sama gue gitu kan. Terus temen gue langsung meletuk aja, dia ngomong, iya ini anak bisa gitu, biarin aja ya bang, ngertiin aja ya bang, dia ngomong gitu kan. Maaf nih kalau emang ngeganggu gitu. Oh enggak kok, takutnya dia kenapa-napa gitu kan. Enggak, dia nggak kenapa-napa, justru dia kesini memang ada undangan dari penghuni sini, dia ngomong gitu kan. Wah ngeri juga ya, dia ngomong gitu kan. Udah bawa masuk aja, takutnya sukmanya diambil, dia nggak bisa dipulangin gitu kan. Terus teman gue udah sampai udah nggak tau lah dia tuh harus gimana gitu. Si karet ini inisiatif, dia bikinin gue minuman kan, dia bikin kopi di dalam. Udah Mai sini, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah lemes, tolong dong bukain jaket gue gituin kan. Pengen ganti baju, dibukain tuh jas hujan gue kan. Udah pakai jaket dulu aja, dia ngomong gitu. Ini kita kotor-kotoran nih bang, di dalam belum kita rapihin tendanya, masih bener-bener ceplak-ceplakan tanah tuh di dalam. Udah bodo amat gitu kan, yang penting kita tuh nggak kena angin gitu kan, karena baju udah basah sama keringet, kena angin kan dingin banget kan. Akhirnya di situ gue dibikinin minuman tuh sama si karet. Udah, kalau lu udah enakan, udah tenang, baru yuk kita rapihin tendanya lagi, kita lapisin, kita bersihin, dia ngomong gitu kan. Udah lu istirahat. Akhirnya gue di situ udah lega tuh bang, perasaan gue udah lega banget. Gue Itu jam berapa itu waktu itu? Gue itu sampai teriak-teriak begitu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya, gue tuh nggak berhenti nangis dari dia gelar tenda sampai gue jam 10 malam. Gue di depan aja bang. Gue nggak tahu itu sosok itu nggak mau pergi dari gue. Sampai gue ngelihat almarhum temen gue gitu kan. Akhirnya gue diajak masuk ke dalam, gue diajak ngopi. Udah tuh di situ gue udah lega gitu kan. Kayak dalam hati gue nggak mau pulang gitu, gue mau di sini gitu kan. Terus gue sambil bengong, gue ngomong sendiri kan, pulangnya nanti aja ya, gue masih mau di sini. Terus si karet lagi ngadu kopi langsung, hah, jangan gitu dong, dia ngomong gitu kan. Hei istighfar gitu, jangan diladenin. Dia udah kesel gitu kan bang. Iya, gue gituin kan. Terus dia coba mencairkan suasana dengan lawakan-lawakannya dia, cuma nggak kena gitu ke gue bang, karena gue emang auranya masih sedih gitu kan. Akhirnya si karet, udah lu minggir dulu aja, gue rapihin tendanya. Lu kalau mau buka sepatu, lu mau keluar dulu juga nggak apa-apa, jadi gitu kan. Akhirnya gue beres-beres, gue buka sepatu gue masuk ke dalam lagi. Kita udah di situ udah bener-bener yang udahlah, nggak ada rasa malu-malunya buat ganti baju gitu bang. Ya udah bodo amat gitu. Sampai si karet ngomong, gue mau ganti baju Mai gitu. Ya udahlah ganti aja, saudara ini, gue ngomong gitu kan bang, sambil gue ngebecandain diri gue sendiri gitu kan. Akhirnya dia ketawa gitu dong, tawa dong, dia ngomong gitu kan. Akhirnya si Aska ngomong gini, nih sini di sini, dia ngomong gitu kan. Muka lo taruh di sini gue, kata dia gitu. Jangan ngeliatin ke sana, dia ganti baju. Akhirnya kepala gue dideketin ke pundaknya si Aska kan. Gitu dong, jangan sedih mulu, kan udah kesini gitu kan. Udah tuh akhirnya si karet udah ganti baju, udah dirapihin semua tendanya. Di situ gue coba buat istirahat gitu bang, tapi itu sama sekali gue nggak dikasih istirahat sampai pagi. Kenapa tuh? Karena yang gue tumpangin buat bikin tenda itu di atas pohonnya itu ada kayak sosok genderuwo bang. Oh, di area tenda lu itu? Iya. Dan itu salah satu makhluk yang nggak bisa diajak damai. Di lingkungan situ. Iya. Ya.
udah rapi, kita udah ngerokok, udah ngopi, gue coba buat tidur kan. Si karet juga udah ya gue capek, gue mau istirahat, dia ngomong gitu kan. Ya udah, dia udah pakai SB, dia tidur duluan. Terus gue ini kan nggak bawa SB, yang bawa si Aska. Udah Mai berdua aja karena punya gue lebar kok, bisa buat 2 orang, dia ngomong gitu kan. Nah si karet bercanda lagi nih, pakai punya gue aja bertiga kita, dia ngomong gitu kan. Apaan sih lu, gue gituin kan. Udah lu tidur aja, gue gituin kan. Akhirnya dia ketawa-tawa, dia tidur tuh. Terus dia nyeletuk ngomong gini kan, Mai, kalau misalkan kita nggak boleh ngecamp di sini gimana Mai, gitu kan. Ngomong gitu dia. Iya. Kalau tahu nggak dibolehin, gue gituin kan. Lu tahu dari mana kalau emang nggak dibolehin ngecamp di sini? Ada kan Mai di atas pohon, dia ngomong gitu. Terus ditendang lah kakinya si karet sama si Aska. Karena posisi gue tidur, karet, Aska, gue. Nah pohon gede ini di kaki gue bang, pohon gedenya. Gue tidur di situ, kaki gue awalnya emang ini udah tanda-tanda nih, soalnya bayangan dari tenda kelihatan banget bentuknya gitu kan. Gue coba bangunin dia berdua, gue pengen tahu apa yang dia lihat gitu kan. Gue bukannya nantang ya, tapi gue pengen ngetes aja dia peka atau enggak, hal-hal kayak gitu kan. Akhirnya gue bangunin tuh bang temen-temen gue buat coba lihat sosok yang di atas pohon. Karena emang jelas banget bang ke tenda, kayak lu nih ada bayangan lu gitu, kelihatan banget gitu kan. Gue bangunin, coba lihat ada apaan tuh di atas, gue gituin kan. Terus dia langsung ngeliatin muka gue, jangan aneh-aneh, dia ngomong gitu kan. Iya gue tahu, gede kan, berbulu, dia ngomong gitu kan si Aska. Terus dikeplak tuh sama si karet, diam aja apa lu, dia ngomong gitu kan. Lemes banget mulut lu, apa aja dia omong, dia ngomong gitu kan. Tapi emang iya sih, dia ngomong, apa kita buka kamera aja, dia ngomong gitu kan. Bercanda si karet. Apaan sih, enggak, gue gituin kan. Jangan aneh-aneh, ntar yang ada kita nggak bisa tidur, digangguin mulu, gue gituin kan. Mai, izin dulu Mai, kata si Aska gitu kan. Izin dulu, kita numpang di sini. Gue nggak bisa, soalnya dia galak banget bang. Gue fokusin, gue buka komunikasi sama dia, itu kayak nantang gue bang. Nantang gimana tuh? Jadi sosoknya dia itu kan bercaling, calingnya ke bawah sama ke atas. Gue tuh minta izin dan dia tuh natapin gue. Gue coba buka komunikasi, dia tuh kayak bener-bener ada di hadapan gue. Terus dia kayak melototin gue gitu, semakin ke depan, muka dia sama muka gue tuh makin deket gitu bang. Akhirnya gue lepas komunikasinya karena gue takut energinya dia masuk ke gue dan itu lebih parah lagi gitu kan. Ya udah, selagi kita nggak ganggu, nggak kencing di daerah situ gitu kan. Kita kalau mau buang air kecil ya udah jauh-jauh dari situ gitu kan. Akhirnya gue udahlah, gue di sini nggak aneh-aneh kok, gue cuma pengen numpang tidur, kata gue gitu kan. Akhirnya gue tidur dan bener-bener tuh gue satu SB sama si Aska sempit banget kan. Akhirnya gue tidur, gue coba miring, dia tidur celentang gitu. Tidur posisinya itu udah jam 12:30 bang. Malam 12:30. Ini kaki gue dipegang nih bang. Jadi tangannya dia itu bisa ngegenggam 4 kaki sekaligus. Iya, tangannya sosok gitu. Gede banget ya. Tangannya, gue nih kayak gue nggak bisa bergerak bang karena dia langsung gitu ke kaki gue sama ke kakinya si Aska kan. Akhirnya si Aska peka nih, nyolek-colek gue. Sonoan sih kaki lu, dia ngomong gitu kan. Gue nggak bisa gerak, gue gituin kan. Aduh, makin dingin lagi nih kaki, dia ngomong gitu kan. Gue sama Aska belum tidur pules tapi udah diseret bang. Diseret dari posisi kepala gue nih, bertiga di sini kan. Dia nyeret kaki gue sama kaki Aska barengan ke bawah. Sampai kaki gue tuh nekuk gitu, sampai begini bang kaki gue tidurnya. Kena tenda itu ya. Akhirnya gue dorong-dorong ke tenda. Ini kita yang tidurnya gocan apa gimana? Gue gituin kan. Gue liat ke atas, jauh banget kepala gue sama kepalanya si karet gitu kan. Udah bener-bener kayak duduk gue tidurnya berdua kan. Akhirnya gue coba positif aja lah, mungkin licin apa gimana kan. Tapi itu posisinya bener-bener landai banget, nggak ada turunan, nggak ada apa. Ya udahlah, gue tidur lagi kan ke atas. Gue tidur lagi, gue nggak bisa tidur pules sama sekali. Belum pules aja bang, gue udah dilangkahin bang pakai kaki dia. Jadi gue
kakinya dia di sini, sebelah sini, terus kaki satunya lagi ke sampingnya si Aska bang. Itu gede banget bang. Kita tuh nyesek banget itu gue tidur kan. Akhirnya gue udah baca-bacaan, dia juga berasanya kayak gitu kan, engap. Dia nyolek-nyolek gue katanya, tapi gue nggak berasa ke gue gitu bang. Akhirnya gue coba ngagetin diri gue sendiri biar gue bangun gitu kan. Gue bangun, dia juga bangun bang. Apaan tuh ya tadi, gelap banget, dia ngomong gitu kan, engap. Terus si Karet langsung ngebuka SB-nya, apa sih, kok lu ribet banget berdua, dia ngomong gitu kan. Udah tidur, jangan diladenin yang kayak gitu-gitu, dia ngomong gitu kan. Nah si Aska nyeletuk nih, kita ganjil loh, dia ngomong gitu kan. Si Aska ngomong gitu. Kita ganjil, takutnya di sebelah elu Red atau di sebelah elu Mai ada yang pakai SB warna putih, dia ngomong gitu kan. Itu bercanda apa serius itu? Bercanda. Bercanda. Terus gue langsung ngomelin kan dia, sembarangan lu, bercanda lu. Dia ketawa-tawa. Habisnya lu pada horor mulu, dia ngomong gitu kan. Udah jangan diceritain mulu, emang di sini tempatnya, dia ngomong gitu kan. Yaudah yuk tidur lagi. Gue coba buat tidur lagi tuh bang. Dan di situ tuh suara angin kenceng banget bang. Gue nggak tahu itu beneran angin apa bukan, emang itu kenceng banget kan. Sampai anginnya kayak jalan gitu, ngegoyangin tenda gue. Terus langsung kayak pasir gitu bang, ke bawah. Gue perhatiin bang, sampai tendanya tuh gue giniin bang. Ini air bukan? Kalau air pasti embunnya ke dalam kan bang. Walaupun itu tenda udah double gitu kan, tapi kayak berasa lah kalau air gitu kan. Ini kok kayak turun ke bawah gitu bang. Kok makin dijailin, gue kesel kan. Kok makin dijailin sih? Gue di sini tuh cuma numpang tidur, gue nggak macem-macem. Terus gue bilang, apa karena kita satu SB kali? Gue gituin kan. Ya udahlah, lu aja yang pakai, dia ngomong gitu. Atau enggak, tuker deh, lu berdua sama Karet, gue sendiri, gue gituin kan. Gue coba tuker tuh bang. Gantian, malah yang diseret dia berdua bang. Dia yang berdua? Iya. Sampai dia tuh, dia begitu kaget kan. Si Karet sampai teriak gitu kan. Hei lu kenapa? Kaget gue, ngimpi apa enggak sih? Kok tahu-tahu gue dibawa sama kayak lu tadi? Dia ngomong gitu. Terus, wah udah nggak beres nih. Udah kita nggak usah tidur kata gue gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol aja. Udah deh, pakai jaket aja deh. Jangan pakai SB deh lu berdua. Gue gituin kan bang. Dingin lah, udah biarin aja. Dia berdua ngobrol tuh bang. Udah kalau mau tidur aja. Dia ngomong gitu kan. Gue coba madep ke sana, ke tenda itu kan. Terus gue ngeliat itu kayak semacam ular bang, bayangan kayak ular gitu kan. Gue langsung refleks kan, di sini ada ular ya kata gue gitu. Nggak ada, dia ngomong gitu kan. Aneh-aneh, orang hujan, angin kenceng, binatang nggak ada yang keluar gitu. Si Karet ngomong gitu kan. Terus gue bilang, serius dah kata gue gitu. Bener nih kayak ular, soalnya bayangannya gede banget ke tenda gitu kan. Akhirnya si Karet ngintip tuh, coba ngintip kan. Mai, beneran di atas pohon ada apaan tuh ya? Dia ngomong gitu bang. Udah tutup, gue gituin kan. Udah tutup tendanya, jangan dibuka-buka, gue gituin. Tapi perasaan kita tuh pengen ngeliat ke dia terus gitu bang. Kayak ke pancing buat ngeliatin dia gitu kan. Itu gue nggak ngerti bang, itu ular beneran apa bukan? Karena gue emang posisinya nggak keluar. Gue nggak ngeliat itu apa kan. Jalan cepet banget. Ular kalau jalan di atas pohon kan berisik ya bang, persekannya kan. Iya. Gitu biasanya. Akhirnya ranting-ranting. Gue paksain buat tidur, gak bisa bang. Gue bangun lagi, gue lihat jam, kok lama banget kata gue kan. Enggak pagi-pagi. Dia udah pules nih bang berdua. Jam 3 dia udah pules tidur nih mereka berdua. Gue bingung dong, gue sendirian ngapain ya? Kata gue coba meremin lagi deh. Itu suara si Miske kenceng banget bang. Gimana tuh suaranya? Suaranya tuh cekikikan bang, kayak gitu bang. Terus bener-bener panjang banget tuh suaranya kan. Sampai yang sebelah pun langsung refleks, dia sholawatan bang. Jam 3 pagi tuh gue denger, kok yang tadi ini 2 orang ini sholawatan aja gitu kan. Mungkin dia denger juga kali ini suara ini kan. Itu tuh muter suaranya bang, kayak di sekeliling tenda kita doang nih. Di area itu. Iya, muter. Terus gue coba bangunin kan, lu denger gak sih gitu. Si Karet ini denger ternyata bang. Ketawa mulu ya, dia ngomong gitu kan. Dia coba bercanda lagi nih. Kenapa sih
si Miske itu sukanya ketawa melulu. Coba ngedesa apa ada yang ngomong gitu. Akhirnya jam 3 itu bener-bener pada nggak tidur lagi, melek lagi gitu kan. Kayak aduh bener-bener digangguin banget gitu. Apa kita salah kali bikin tendanya apa gimana gitu kan. Akhirnya kita di tenda tuh main ludo bang. Main ludo sampai iya, pagi. Sampai pagi. Dan itu bener-bener suara si Miske ini terus bang muter terus sampai jam 4:20. Itu mungkin lagi azan subuh kali ya. Itu bener-bener ketawamu sampai gue tuh main nggak fokus. Kita main lihat-lihatan. Gemeter juga sih bang suaranya karena melengking banget. Dan gitu itu kan. posisi yang udah serba salah ya. Iya. Mau ngapain lagi? Mau gitu kemana? Kan. Iya. Kabur kemana? Kabur rumahnya dia, ya kan? Ya kali malam-malam kita langsung turun ke lebih bahaya lagi kan. Kalau pura-pura tidur malah takut sendiri. Iya. Kemudian bareng-bareng main ludo. Boleh tuh teman-teman kalau ada kejadian seperti itu boleh tuh dicoba tuh. Tapi jangan begadang juga, ntar nggak samit lagi. Sampai si yang di tenda sebelah itu yang 2 orang beneran kedengeran loh dia lagi baca salawatnya gitu kan. Karena emang setahu gue dia kayak anak majelis, soalnya emang enak banget gitu dia salawatannya. Ya udah sampai jam 4:20. Ya udahlah gitu. Kita kuat-kuatin aja, nggak usah tidur karena mau tidur pun pasti diganggu terus gitu kan. Akhirnya kita sepakat nih, gimana nih mau tetap naik ke gedenya apa di sini aja gitu kan. Karena gue lihat kondisi cuacanya sampai siang masih hujan gerimis terus angin kenceng. Ya udahlah kita putusin udah nggak usah naik gitu kan. Udah di sini aja. Karena tujuan gue itu memang sebenarnya sampai Surken doang gitu. Dan terus bertemu seperti rasa rumah sendiri. Iya, sampai ke Surken doang. Gue nggak tahu bang, itu tiba-tiba handphone gue dapet sinyal. Sudah kencang. Tiba-tiba handphone gue dapet sinyal di punyanya si Karet sama si Aska tuh sama sekali nggak pernah masuk notifikasi kan. Setahu sih tuh emang nggak ada sinyal. Tante gue ini dia tuh yang ngedidik gue dari kecil, ibaratnya pakar spiritual gue lah, ya kan. Si tante gue ini tiba-tiba ngirim WA ke gue kan. Neng jangan lupa nanti ke arah Surya Kencana Barat, di situ kayak ada mata air, dia bilang gitu kan. Neng ambil airnya terus minumin di situ juga, dia ngomong gitu kan. Biar menyatu sama mereka, dia ngomong gitu bang. Terus gue tunjukin tuh bang chatnya ke si Aska sama si Karet. Karena si Aska kenal juga sama tante gue kan. Lihat deh, gue manggil tante gue kan Iyang. Lihat si Iyang WA-nya begini, gue gituin kan. Kok aneh dapet sinyal gitu kan. Ya gue juga nggak tahu gitu kan. Punya gue nggak dapet sinyal dari kita nanjak sampai kemari, dia ngomong gitu kan. Ya udah nanti kita cari aja gitu. Di mana tempatnya gitu kan. Ya udah nanti aja kita siangan dikit aja, soalnya masih cuacanya masih nggak bagus juga gitu kan. Itu masih kenceng banget anginnya, terus hujannya juga nggak berhenti kan sampai jam 10 siang, jam 10 pagi. Masak jam 10 kan hujannya udah mulai berhenti. Gue makan dulu tuh di situ, gue isi perut walaupun nggak ketelan sampai perut ya kan, karena emang nggak enak lah. Makan di gunung itu nggak enak sebenarnya. Iya, benar nggak enak ya, Mbak. Iya. Nggak nafsu makan, mual aja bawaannya. Ya gue telen-telenin aja lah buat kesehatan gue juga kan. Akhirnya gue udah rapi, udah packing, akhirnya udah beres-beres lah pokoknya. Tenda juga udah dirapihin. Kita ke arah Surken Barat. Nah di situ tuh gue harus nyari mata air. Oh yang dibilang sama tante tadi. Ya dikasih tahu sama tante gue karena gue itu dari kecil belum pernah diminumin air dari mata air sana gitu. Akhirnya gue cari tuh, gue jalan di mana ya sampai kita tuh mutusin kayak berdebat gitu ke arah sana gitu kan. Akhirnya si Karet lah yang tahu kan. Udah kita jalan aja ke sana terus, kayaknya emang di sana gitu kan. Akhirnya gue ngeliat kayak mata air gitu bang. Cuma itu posisinya udah kotor bang, kayak gue kesel juga sih kok. Lu udah numpang ngedaki gunungnya terus lu ngotorin gitu kan. Airnya tuh kayak berminyak gitu bang. Oh iya. Gue nggak mau minum di sini, kotor kan. Gue naik lagi sampai ke atas. Nah di situ tuh kayak ada kocoran kecil gitu bang dari batu gitu kan. Akhirnya gue tadangin dari situ tuh, gue isi ke botol gue, sekalian gue minum terus gue bawa pulang. Nggak lama gue mau balik arah lagi,
gue ngeliat di deket mata air itu ada makom bang. Makom itu tempat petilasan gitu, istilahnya kayak dia tuh pernah ngedudukin wilayah situ gitu, jadi dibikinlah makom, gak ada isinya gitu. Tapi kan si Aska sama si ini ngeliat, si Karet ini? Ngeliat, gue juga. masih tahu karena awalnya emang kita pengen foto gitu kan. Terus kok kalau batu nggak mungkin bang, batunya masa bentuk nisan terus kayak lancip gini bang, lancip gitu kan. Gue mau lihat tulisan namanya, emang itu udah kayak zaman udah kapan tahu gitu loh, udah nggak bisa kebaca sama sekali kan. Akhirnya gue ketarik banget nih, di sini kayaknya energinya kuat banget gitu bang. Di petilasan itu. Nah di situ gue bacain Al-Fatihah, di situ pokoknya gue berterima kasih lah udah diizinin buat sampai ke sini gitu kan. Akhirnya udah selesai gue bacain Al-Fatihah, ya gue balik gitu, udah minum air dari situ kan. Gue foto-foto sebentar di situ, terus pas mau balik gue sedih lagi bang, kayak gue masih belum puas aja gitu seharian doang di situ kan. Nah udah gue diajakin turun nih sama si Karet, udah yuk, takutnya keburu sore lagi ntar kena malam lagi di jalan gitu kan. Gue masih nggak mau, ntar dulu kata gue gitu. Di hari kedua ini nih, di hari terakhir. Iya, gue masih nggak pengen turun. Di situ kan di tengah-tengah surken itu ada batu gede tuh bang ya. Iya. Ada batu gede kan. Ya di jalan kan. Di situ tuh gue ngeliat kayak bentuk kursi tapi dari batu gitu bang. Kayak mungkin ya beliau tuh pernah duduk di situ mungkin, bertapa atau apa gue nggak tahu kan, karena yang gue lihat itu kayak semacam kursi gitu, kayak kursi tapi terbuat dari batu. Nah akhirnya gue tuh ketarik buat meditasi bang, karena kalau gue itu memang di keluarga gue setiap malam tuh gue tuh diajarin dari kecil tuh untuk meditasi. Iya, yang tujuannya mendekatkan diri sama Tuhan kita lah gitu kan. Akhirnya gue duduk di situ sebentar, gue bilang sama Aska, bilangin sama Karet gue meditasi dulu bentar gitu kan. Itu jam berapa waktu itu? Siang bang. Jam? Kira-kira jam 12. Jam 12 siang ya? Jam 12 siang, habis foto-foto, ya gue duduk lah di situ. Ada sih di handphone gue di foto sama si Aska, gue lagi meditasi, yang tadinya itu angin udah berhenti bang. Gak ada angin sama sekali, itu cakep banget dah pokoknya dah. Udah indah banget deh di situ kan. Gue duduk, baru gue napakin tangan di kaki gue bang, gini. Itu angin bener-bener nimpa gue sampai gue ke pentok batunya bang. Dia pun kayak gitu, sampai dia tuh koyak-koyak gitu bang. Dirinya dia kayak kedorong gitu kan. Wah, kenceng banget nih sugestinya kan. Gue dapet tuh di situ kan. Akhirnya si Karet ngomong gini, kayaknya jangan diterusin deh Mai gitu kan. Soalnya kayaknya lu tuh klop banget sama mereka gitu. Takutnya semakin lu dalemin, lu keluar sukma lu dari badan lu, bahaya lagi gitu kan. Akhirnya gue cuma 15 menit lah, sampai gue diliatin sama yang 2 orang dari Tangerang itu kan. Dia tuh kayak kepo juga gitu bang sama gue. Akhirnya gue udah selesai, ya udah turun, dia nungguin ternyata bang. Kayak orang Tangerang ini. Iya. Semoga nih ya orang Tangerang ini nonton. Jadi yang orang Tangerang ini udah nggak penasaran nih. Ini kenapa dia seperti itu? Nah akhirnya dia nungguin gue duduk di yang ada Pelang Surya Kencana Timur. Iya. Dia lagi foto-foto di situ, gue lewat. Teh boleh gabung lagi nggak? Dia ngomong gitu kan. Ya udah ayo turun lah barengan, gue gituin kan. Akhirnya gue turun tuh bareng sama dia. Jam berapa turun? Siang jam, nggak siang sih, sekitar jam 1:30. 1:30 siang. Iya masih siang ya, 1:30. 1:30 gue jalan dari situ, terus dia juga ngikut bareng kan. Dia nanya-nanya, dia bilang, teh semalam dengar suara perempuan nggak yang ketawa-tawa teh, dia ngomong gitu kan. Gue ini jalan kayak dikejar sama dia bang, dihimpit gitu kan. Gue cepet, dia juga cepet juga kan. Iya dengar, gue gituin kan. Gue juga dengar tuh lu selawatan kata gue. Emang cakep banget dah suara lu dah selawatannya kan. Yang 2 orang ini. Iya, cakep banget dah suara lu, gue gituin kan. Dia ketawa-tawa tuh, parah ya teh ya, dia ngomong ketawanya tuh kenceng banget. Dia, udah jangan dibahas di sini, gue gituin kan. Udah singkat cerita, gue turun pas banget di pos 3. Gue berdua sama temen gue sama si anak yang dari Tangerang itu ngelihat kita pokoknya berlima ya. Kita ngelihat di situ ada anak kecil bang,
pakai sarung doang, Pakai sarung doang. pakai sendal jepit, nggak pakai baju. Iya. Itu sekitar umur 10 tahunan lah. Anak kecilnya itu berdua. Semuanya ngelihat. Lihat, Tapi semuanya ngelihat. bener anak kecil. Di pos 3 itu gua ngelihat ada anak kecil kayak lagi istirahat gitu bang. Dia bawa air ditaliin pakai rapia, ada berapa deret lah itu air mineral gede. Terus sama dia diikat di pinggangnya bang. Dia tapi duduk di pohon yang belum tumbang tapi emang udah jatuh gini pohonnya. Iya, udah kan. agak rubuh Iya, gini. udah agak rubuh. Gue pertama kan gue jalan paling depan nih, si karet di belakang gue kan. Gue mau negor tapi gue bingung bahasanya gimana kan, anak kecil kan. Si karet yang negor, "Dek, ayo turun," gitu kan. Dia gini dong bang, Iya. ngangguk, senyum. Gue nengok lagi tuh, gue bilang saik juga nih bocah di gunung pakai sarung doang sama bawa minum diikat di pinggangnya kan. Tapi ada airnya itu. Ada, airnya ada. Berdua dia ada hadapan juga duduknya kan. Terus kita ngecengin dia dong. Kuat juga tuh bocah gitu kan. Hawanya dingin begini nggak pakai baju, cuma pakai sarung doang gitu. Nah yang dari Tangerang nih nyeletuk nih belakang. Kita aja pakai jaket begini masih dingin ya, A. Dia ngomong gitu kan. Makanya digituin kan. Akhirnya gue turun, gue istirahat nih bang di pos bayangan. Gue istirahat di situ, kita rame-rame berlima. Ada pendaki lagi turun, cewek sama cowok berdua doang tuh bang. Gue iseng nanya kan, "Teh, di atas tadi lihat anak kecil pakai sarung doang nggak? Sama ada air di pinggangnya gitu, diikat." "Nggak ada," dia ngomong gitu. Kita berlima tuh langsung teng. Kok bisa dikasih unjuk semua nih lima-limanya nih. Iya. Gue bingung dong di situ, apa emang dia udah turun juga apa gimana, gue juga nggak tahu kan. Ntar tungguin dulu ada yang turun lagi nggak. Gue sampai lama banget di situ, sejam kali gue ngerokok. Lama nungguin ada pendaki turun lagi, ditanya lagi sama karet kan. "Ah, lihat anak kecil nggak di atas tadi berdua, A? Pakai sarung doang, nggak pakai baju, A?" Dia bengong tuh, "Nggak ada," dia ngomong gitu kan. Udah yuk fix cabut gitu kan. Ternyata itu bukan. Iya, Bukan soalnya udah di luar rombongan, kita tanya itu dia nggak lihat. Iya. Udahlah sampai bawah, gue turun juga udah cepet juga gue turun, tapi gue agak sakit sih di jempol kaki gue, kayak agak nahan gitu kan. Terus si Aska ngomong gini, dari naik terus turun, dia kayak nggak ada capeknya ya. Demi Allah bang, ini ada saksinya ya. Gue dari naik sampai gue turun, gue nggak keluarin keringet sedikit pun bang. Gue nggak ngap-ngapan, gue nggak capek, gue ngerokok sepanjang jalan. Lu bayangin naik gunung sambil ngerokok, ngap kan bang. Asli. Sampai si Aska juga, "Gila, gue aja nggak berani ngerokok," dia ngomong gitu sama karet kan. Ya orang bukan dia ngomong gitu kan. Ya udah, gue sambil gue bengong, gue ngerokok, gue jalan. Dia duduk, gue berdiri bang. Gue berdiri aja ngeliatin dia. Gue nggak pengen duduk gitu, kayak gue tuh masih kuat gitu. Sampai dia, "Aneh ya, naik nggak ngeluarin keringet lo, gila lo," sampai digituin gue bang. Sampai si karet ngomong gini, "Udah positif aja, dia nge-gym, jadi kuat staminanya," dia ngomong gitu kan. Ya nggak mungkin juga Red, nge-gym juga ngeluarin keringet, dia ngomong gitu kan. Betul. Akhirnya udah sampai bawah. Jam berapa tuh sampai Alhamdulillah base camp? Sampai base camp jam 4 sore. Jam 4 sore ya? Enggak, jam 5 bang. Jam 5. Jam 5 sore. Gue nyampe base camp, si ibunya udah cengar-cengir aja lihat gue kan. Apa tuh, apa kata si ibunya? "Gimana Neng?" gitu, "Bagus nggak cuaca di atas?" "Badai Bu," gitu. Dia langsung bengong liatin gue kan. "Sini yuk, masuk dulu," kata ibunya gitu kan. Terus gue dipijit bang sama dia. Gue dipijit di titik sini nih, deket pertengahan alis, sama dia dipijit tuh. "Udah Neng, jangan difokusin terus, takut ke bawah sampai rumah," dia ngomong gitu. Gue dipijit sama ibunya, terus kayak, "Ini minum." Ibu udah kasih air gitu kan. "Bu, saya bawa air dari atas," gue gituin kan. "Itu buat di rumah aja, buat mandi," kata ibunya gitu. "Bagus banget sih Neng," gitu. "Neng tahu nggak sih, setiap pendaki yang kesini tuh ibu nggak pernah lihat aura yang kayak Neng," dia ngomong gitu kan. "Neng asli mana sih?" dia nanya gitu kan. "Keluarga saya sih dari bapak orang Cianjur Bu," gue gituin kan.
oh Neng bisa bahasa Sunda? Enggak, gue gituin kan. Keturunan doang. Iya, saya Cianjur lahirnya KW. di Jakarta Bu, kata gue. Sunda KW. Akhirnya ibunya ngasih gue jangan lah, kayak gitu di nasehatin lagi kan. Ya udah nyampe rumah jangan diturutin hawa yang masih di gunung ya Neng gitu, jangan dibawa bengong gitu kan, kata ibunya. Nah akhirnya kita beres-beres, si ibunya pun pas gue pulang nangis dia Bang. Nangis kenapa? Kayak kehilangan. Dia nangis, dia Neng main-main Neng kesini walaupun Neng gak naik gitu kan, main kesini ya jangan lupain ibu, dia ngomong gitu. Iya Bu, pertemuan kita singkat ya Bu, tapi kayak saya juga nggak mau Bu ninggalin ibu, gue gituin kan. Terus si ibunya tuh megangin tangan gue terus, gue salim terus dipegangin, diusap-usap kan. Main ya Neng ya kesini gitu, nggak apa-apa, nggak naik juga, nginep aja di ibu, dia ngomong gitu kan. Sampai gue mau ke mobil pun, gue izin sama anaknya si Mamang, Mang mau balik, kata gue gitu kan. Kunci mobil di mana ya Mang, gue nanya kan. Terus dia kayak nahan gitu Bang, Si kayak Mamang itu. ntar aja habis maghrib lah nanggung, dia ngomong gitu kan. Ya udahlah habis maghrib aja kali ya, gue gituin kan. Gue balik lagi tuh Bang ke dalam, sini dulu tuh ngopi-ngopi dulu, kata si Mamangnya gitu kan. Cerita dong cerita, kata dia gitu kan. Iya akhirnya gue nanya, ngobrol-ngobrol sama si Mama sama si ibunya. Akhirnya gue nggak sadar itu udah malam kan, udah jam 8 setengah 9, sambil keasikan gue ngobrol. Akhirnya ya gue balik lah jam setengah 9 dari base camp malam. Kalau untuk sosok yang pendamping tadi tuh, yang kayak prajurit itu, di sampai bawah tetap ngikutin dia. Bawah sampai bawah. Sampai Makanya kan gue bilang dari gue naik sampai gue turun, gue nggak capek Bang. Iya. Gue nggak capek. Naik turun dianterin ya. Iya. Nah, lu sebagai orang yang peka banget nih, apalagi dari lahir ya, itu capek gak sih kayak gitu, Mei? Awalnya sih capek Bang. Capek banget. Lu tahu nggak, gue tuh bisa ngelihat sosok kayak gitu selama 40 hari, gue tidur bareng pocong Bang. Pernah kayak gitu ya? Emang kayak gitu Bang. Oke, buat teman-teman. Selama 40 Boleh tuh hari. di part selanjutnya kali ya. Jadi gini, sosok kayak Mei ini banyak cerita ya tentang masalah mistis, karena kesehari-harian dia itu peka banget ya. Bahkan nih yang ada di cafe ini nih, mungkin dia bisa ngelihat di tadi matanya dia ngelik, dan gue sama Anto aja udah ngeri juga tuh ya. Jadi wah mantap banget nih ceritanya dari Kak Mei. Ada yang mau sampaikan lagi Kak Mei? Mungkin gini, cerita gue ini gue nggak minta kalian percaya, cuma memang itu yang gue lihat gitu Bang. Memang yang gue alamin ya bener-bener real kayak gitu, beneran gue alamin kayak gitu. Terus mungkin ya kalau memang si anak Tangerang ini nonton, dia tahu gitu Bang. Kondisi di lapangan itu ya. Nah iya, kondisinya kayak gimana. Terus gue juga punya saksi, 2 temen gue ya memang kita ngalamin bareng-bareng gitu Bang. Bukan cuma sekedar cerita horor gitu lah. Sebisa kalian ya memang harus mendekatkan diri sama Tuhan kalian masing-masing. Apalagi dengan Mbak Maya yang cantik sob, pasti banyak nih. Jangan kan setan, cowok buayanya pada nempel sob. Saya pawangnya. Oh dia pawang buaya, berarti buat lo yang buaya agak susah nih. Karena yang lo hadapin pawangnya nih sob. Oke, Mei, cukup sekian ya cerita pengalaman dari Mbak Maya ini nih ya. Iya. Oke, mungkin nanti bakal ada cerita selanjutnya nih dari Mbak Maya ini. Ada kisah. satu cerita lagi ya. Yang apa tuh? Yang mau gue sampein nanti. Kalau memang kalian penasaran ya. Kasih kisi-kisinya dong, kisah apa tuh? Jadi yang gue bilang tadi, gue ngeliat kayak korinnya almarhum temen gue. Gitu. Nanti gue ceritain, itu pendakian 2008. 2008, gokil. Berapa tahun yang lalu itu? 12 tahun yang lalu ya berarti ya. Oke, buat di next cerita ini. Cukup sekian cerita dari Mbak Maya ini nih. Mungkin di next cerita bakal ada nih cerita horor yang dialami sama Mbak Maya. Salah satunya mungkin yang teman tadi ya Mbak ya, yang almarhum ketemu sosoknya waktu naik Gunung Gede kemarin, dan pernah tidur bareng pocong 40 hari sob. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Maya.